Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Muarif dengan NPM akhir 205. Nama saya Hafiz Suda Saputro dengan NPM akhir 00094. Nama saya Bagas Putra Pranoto dengan NPM akhir 095. Baik, di kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang desentralisasi dan segmen reporting. Adapun poin-poinnya, yang akan dibahas yang pertama yaitu desentralisasi organisasi, yang kedua segmen reporting, yang ketiga ROI, yang keempat laba residu atau residu income. Yang pertama, ada desentralisasi organisasi. Seperti yang kita ketahui, desentralisasi secara umum adalah pemberian sebagian kekuasaan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah agar pemerintahan daerah dapat mengatur wilayahnya sendiri. Seperti halnya desentralisasi secara umum, desentralisasi organisasi adalah suatu sistem dalam organisasi di mana pembuatan keputusannya tidak hanya diserahkan kepada eksekutif puncak, tetapi disebarkan di seluruh organisasi pada manajer di berbagai tingkat sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Perbedaan dengan organisasi yang terpusat yaitu otoritas pengambilan keputusan dengan enggan didelegasikan kepada manajer tingkat bawah yang memiliki sedikit kebebasan untuk membuat keputusan. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, bahkan manajer tingkat terendah diberdayakan untuk membuat keputusannya sebanyak mungkin. Lalu, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi organisasi. Kelebihan atau keunggulannya yaitu yang pertama, manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak, sehingga memiliki peluang untuk berkonsentrasi pada strategi, pada pembuatan keputusan yang lebih tinggi, dan pada kegiatan-kegiatan koordinasi. Yang kedua, manajer tingkat lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak. Oleh karena itu, manajer tingkat yang lebih rendah seringkali mampu untuk mengambil keputusan operasional yang lebih baik. Yang ketiga, mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah, yaitu membuat mereka lebih cepat memberikan respon kepada para pelanggan. Yang keempat, desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer tingkat yang lebih rendah, yang nantinya diperlakukan jika mereka dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer tingkat yang lebih rendah seringkali meningkatkan motivasi mereka, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan tingkat retensi karyawan, serta membaiknya karyawan. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan dari desentralisasi organisasi. Yang pertama yaitu manajer-manajer pada tingkat yang lebih rendah mungkin membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran besar atau menyeluruh. Yang kedua, di suatu organisasi yang betul-betul terdesentralisasi, mungkin terjadi kurang koordinasi di antara manajer-manajer yang memiliki otonomi. Masalah ini dapat dikurangi dengan mendefinisikan secara jelas strategi perusahaan dan mengkomunikasikannya secara efektif keseluruhan organisasi. Yang ketiga, manajer tingkat yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan-perusahaan secara keseluruhan. Persoalan ini dapat diatasi dengan merancang sistem evaluasi kinerja yang memotivasi manajer untuk membuat keputusan yang sejalan dengan kepentingan perusahaan yang terbaik. Yang terakhir, dalam suatu organisasi yang sangat terdesentralisasi, mungkin lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan yang inovatif. Yang kedua, ada pelaporan segmen atau segmen reporting. Segmen yaitu suatu bagian atau aktivitas suatu organisasi di mana manajer mendapatkan data mengenai biaya atau cost, pendapatan atau revenue, dan keuntungan atau profit. Pengertian pelaporan segmen sendiri adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Desentralisasi yang efektif
membutuhkan pelaporan tersegmentasi. Selain laporan laba rugi seluruh perusahaan, laporan diperlukan untuk setiap segmen organisasinya. Segmen dapat dilakukan atas dasar yang pertama divisi produk, lalu kelompok atau jenis produk, lalu departemen produksi, daerah penjualan, dan lain-lain. Dengan metode segmen reporting ini, perusahaan dapat melihat segmen mana yang menghasilkan profit yang signifikan dan mana segmen yang menghasilkan kerugian. Perusahaan yang terdesentralisasi menggolongkan segmen usahanya ke dalam pusat atau center sebagai berikut. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center. Manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya, tetapi tidak atas pendapatan atau penggunaan dana investasi. Departemen layanan yang diklasifikasikan sebagai pusat biaya seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia. Yang kedua ada pusat laba atau profit center. Manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan, tetapi tidak atas penggunaan dana investasi. Yang ketiga ada pusat investasi atau investment center. Manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Selanjutnya ada pelaporan segmen dan analisis profitabilitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan segmen yaitu digunakan laporan laba rugi dengan format kontribusi yang membedakan biaya menjadi komponen variable cost dan fixed cost. Fixed cost sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada traceable fixed cost atau biaya tetap yang dapat ditelusuri, yaitu biaya tetap yang muncul karena keberadaan segmen tersebut. Jika segmen ini tidak ada, maka biaya tetap ini juga tidak ada. Nah, contohnya gaji manajer di suatu produk dan biaya pemasaran produk. Misalkan biaya pemasaran segmen A dan B itu berbeda, maka biaya pemasaran ini digolongkan sebagai traceable fixed cost, di mana jika segmen A ditutup atau dihentikan, maka biaya pemasaran untuk segmen A akan diberhentikan, sedangkan biaya pemasaran untuk segmen B tetap berjalan dan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua ada common fixed cost atau biaya tetap umum, yaitu biaya tetap yang mendukung operasi lebih dari satu segmen, dan biaya ini tetap ada apabila salah satu segmen dihilangkan. Contohnya gaji direktur perusahaan dan biaya listrik selama 1 tahun. Nah, misal di sini gaji direktur perusahaan, apabila salah satu segmen ditutup, maka gaji direktur perusahaan tidak akan berpengaruh dan biaya tersebut harus tetap dibayarkan oleh perusahaan. Apa itu ROI? ROI adalah singkatan dari Return on Investment atau bisa diterjemahkan sebagai imbal hasil atas investasi. Dalam perhitungan ROI, nilai yang dicari adalah persentase keuntungan dari investasi berdasarkan laba operasi neto dan biaya aset operasi yang dikeluarkan. Dengan begitu, semakin tinggi imbal hasil atas investasi pada suatu segmen usaha, maka semakin besar laba yang dihasilkan dari setiap uang yang diinvestasikan dalam aset tersebut. Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa ROI berguna untuk mengukur efisiensi dari suatu tindakan investasi. Dari langkah yang terukur tersebut, setiap investasi yang dilakukan akan memiliki risiko kerugian yang minim dan juga potensi keuntungan yang akan diperoleh pun dapat diperkirakan. Persamaan ROI yang digunakan adalah ROI sama dengan laba operasi neto dibagi dengan rata-rata aset operasi. Laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak, dan aset operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Namun, persamaan ROI ini tidak banyak membantu manajer untuk bermaksud mengambil tindakan untuk memperbaiki ROI tersebut. Persamaan ini hanya menawarkan dua variabel untuk memperbaiki kinerja laba operasi neto dan rata-rata aset operasi. Untungnya ROI dapat dinyatakan dengan cara lain,
yaitu ROI sama dengan margin dikali dengan perputaran, yang dimana margin sama dengan laba operasi neto dibagi dengan penjualan, sedangkan perputaran sama dengan penjualan dibagi dengan rata-rata aset operasi. Penjualan dalam rumus tersebut bisa dihilangkan jika dikalikan, sehingga menghasilkan rumus ROI seperti yang di awal. Laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Hal ini menyatakan bagian dari penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Perputaran menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Hal ini menunjukkan produktivitas aktiva yang digunakan untuk menghasilkan penjualan tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ROI. Untuk kelebihannya, yang pertama ukuran profitabilitas yang lebih baik. Hal ini menghubungkan laba bersih dengan investasi yang dilakukan dalam sebuah divisi yang memberikan ukuran profitabilitas divisi yang lebih baik. Semua manajer divisi tahu bahwa kinerjanya akan dinilai dari cara mereka memanfaatkan aset untuk memperoleh keuntungan. Hal ini akan mendorong mereka untuk memanfaatkan aset tersebut secara optimal. Selain itu, memastikan bahwa aset yang diperoleh hanya akan memberikan pengembalian sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut. Analisis biaya manfaat seperti itu membantu manajer untuk mengetahui tingkat pengembalian yang dapat diharapkan dari berbagai proposal investasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk memilih investasi yang akan meningkatkan kinerja laba divisi dan organisasi tersebut, serta memungkinkan pemanfaatan yang efektif dari investasi yang ada. Yang kedua, mencapai kesesuaian tujuan, yang artinya ROI memastikan kesesuaian tujuan antara divisi yang berbeda di dalam perusahaan. Setiap peningkatan ROI divisi akan membawa peningkatan ROI keseluruhan dari seluruh organisasi tersebut. Yang ketiga, kinerja divisi investasi, yang artinya ROI penting dalam mengukur kinerja divisi investasi yang berfokus pada perolehan laba maksimum dan pengambilan keputusan yang tepat terkait akuisisi dan pelepasan aset modal. Kinerja manajer pusat berinvestasi juga dapat dinilai secara menguntungkan dengan ROI. Yang keempat, ROI sebagai indikator bahan kinerja yang lain. ROI dianggap sebagai ukuran kinerja terpenting dari sebuah divisi investasi dan itu mencakup semua aspek kinerja lain dari sebuah unit bisnis. ROI yang lebih baik berarti bahwa pusat investasi memiliki hasil yang memuaskan di bidang kinerja lain seperti manajemen biaya, pemanfaatan aset yang efektif, strategi harga jual, strategi pemasaran, dan promosi. Selanjutnya, untuk kekurangan dari ROI, yang pertama, definisi keuntungan dan investasi yang memuaskan itu sulit ditemukan. Laba memiliki banyak konsep seperti laba sebelum bunga dan pajak, laba setelah bunga dan pajak, laba terkendali, dan laba setelah dikurangi semua biaya tetap yang dialokasikan. Dengan demikian pula, istilah investasi mungkin memiliki banyak konotasi seperti nilai buku bruto, nilai buku bersih, biaya aset historis, biaya aset saat ini, aset termasuk atau tidak termasuk aset berwujud. Yang kedua, hanya bisa membandingkan dengan perusahaan sejenis. Saat membandingkan ROI dari perusahaan yang berbeda, perusahaan perlu menggunakan kebijakan dan metode akuntansi yang serupa dalam hal penilaian saham,
penilaian aset tetap, pembagian overhead, perlakuan pengeluaran penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, ROI dapat mempengaruhi manajer divisi untuk memilih hanya investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Investasi yang lain akan mengurangi ROI divisi tetapi dapat meningkatkan nilai bisnis dapat ditelok oleh manajer divisi tersebut. Ada kemungkinan bahwa divisi lain dapat menginvestasikan dana yang tersedia dalam sebuah proyek yang dapat meningkatkan ROI yang ada tetapi tidak akan memberikan kontribusi sebanyak kepada perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, contoh perumusan ROI. Di dalam tabel tersebut ada informasi keuangan dari perusahaan Mon Valley Burger Grill. Yang pertama, dari penjualan sebesar $100.000, beban operasi sebesar $90.000 yang dikurangi menjadi laba operasi neto sebesar $10.000 dan rata-rata aset operasi sebesar $50.000. Untuk menghitung ROI, di sini $10.000 dari laba operasi neto dibagi dengan $100.000 penjualan dikali dengan $100.000 penjualan dibagi dengan $50.000 dari rata-rata aset operasi yang menghasilkan 20% nilai ROI. Selanjutnya ada 3 cara untuk meningkatkan ROI. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengurangi beban operasi. Yang ketiga, mengurangi aset operasi. Selanjutnya, penjelasan materi tentang laba residu. Laba residu ini adalah laba operasi neto yang diperoleh pusat investasi di atas imbal hasil minimum yang diminta atas operasi yang digunakan. Laba residu ini digunakan untuk mengukur kinerja dengan memaksimalkan total laba residu dan tidak memaksakan ROI secara keseluruhan. Laba residu ini banyak digunakan para manajer perusahaan seperti manajer Coca-Cola, Quaker Oats, dan Alaskan Marine Service Corporation. Alasan utama para manajer perusahaan menggunakan pendekatan laba residu dibandingkan ROI adalah untuk mengenal investasi-investasi baru berdasarkan 2 skema pengukuran kinerja tersebut. Pendekatan laba residu ini mendorong manajer untuk membuat investasi yang menguntungkan untuk seluruh perusahaan. Selain itu, laba residu ini memiliki kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Kelebihan yang pertama itu membuat semua pusat laba memiliki sasaran yang sama untuk pusat investasi yang sebanding. Lalu kelebihan yang kedua, dapat digunakan tarif beban modal yang berbeda untuk aktiva yang memiliki resiko yang berbeda. Selanjutnya, kelemahan dari laba residu. Yang pertama itu, laba residu hanya mendorong manajer pusat laba untuk berorientasi pada tujuan-tujuan jangka pendek, karena kinerjanya dibatasi hanya untuk satu periode akuntansi saja. Yang kedua, laba residu sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi yang digunakan perusahaan. Lalu yang ketiga, laba residu tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja divisi dengan ukuran yang berbeda. Laba residu ini juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba sama dengan laba operasi neto dikurang dalam kurung rata-rata operasi neto dikali tingkat imbal hasil minimum yang diminta. Berikut ini contoh dari perhitungan menggunakan pendekatan laba residu. Berikut ini merupakan data dasar untuk evaluasi kinerja dari perusahaan Alaskan Marine Service Corporation, divisi kekikan. Bisa dilihat, perusahaan Alaskan Marine Service Corporation ini memiliki rata-rata aset operasi sebesar $100.000. Lalu, laba operasi netonya sebesar $20.000 dan tingkat imbal hasil minimal yang diminta sebesar 15%. Tetapi, perusahaan Alaskan Marine Service Corporation telah lama memiliki kebijakan evaluasi manajer pusat investasi berdasarkan pada ROI dan mau mempertimbangkan perubahan menjadi evaluasi berdasarkan laba residu.
Berikut ini yang menunjukkan bagaimana kinerja divisi akan dievaluasi berdasarkan dua metode. Berdasarkan data sebelumnya, perusahaan Alaskan ini memiliki rata-rata aset operasi sebesar $100.000 dan laba operasi neto sebesar $20.000. Lalu perhitungan ROI perusahaan tersebut sebesar 20% dari hasil pembagian rata-rata aset operasi dengan laba operasi neto. Sedangkan untuk mencari imbal hasil minimal yang diminta, yaitu dengan cara persentase imbal hasil minimal yang diminta tersebut dikalikan dengan rata-rata aset operasi. Hasilnya yaitu $15.000. Setelah itu, laba operasi neto dikurangi dengan imbal hasil minimal yang diminta, dan hasil laba residunya yaitu sebesar $5.000. Setelah itu, manajer perusahaan Alaskan Marine Service Corporation divisi Ketchikan ingin membeli mesin diagnostik yang akan menghabiskan biaya sebesar $25.000 dan diharapkan menghasilkan laba operasi tambahan sebesar $4.500 per tahun. Jika manajer divisi Ketchikan dievaluasi berdasarkan laba residu, ia akan mendukung investasi mesin diagnostik seperti ditunjukkan di bawah ini. Berdasarkan data sebelumnya, perusahaan Alaskan Marine Service Corporation ini memiliki rata-rata aset operasi sebesar $100.000 dan ada data tambahan akibat pembelian mesin diagnostik, yaitu sebesar $25.000. Lalu total secara keseluruhan rata-rata aset operasi sebesar $125.000. Laba operasi neto milik perusahaan ini sebesar $20.000 dari data sebelumnya, dan ditambah dengan laba operasi neto yang diharapkan setelah membeli mesin tersebut, yaitu sebesar $4.500. Lalu, total secara keseluruhan laba operasi neto sebesar $24.500. Sedangkan tingkat imbal hasil minimal yang diminta pada data sebelumnya itu sebesar $15.000 dan imbal hasil minimal yang diminta pada saat pembelian mesin itu sebesar $3.750. Hasil tersebut didapat dengan $25.000 dikalikan dengan 15% atau hasil dari persentase imbal hasil minimal yang diminta pada data sebelumnya. Lalu total secara keseluruhan tingkat imbal hasil minimal yang diminta sebesar $18.750. Lalu laba residu pada saat pembelian mesin yaitu sebesar $750. Didapat dengan mengurangi laba operasi neto sebesar $4.500 dengan tingkat imbal hasil minimal yang diminta sebesar $3.750. Sehingga total laba residu secara keseluruhan sebesar $5.750. Laba residu memiliki kelemahan, salah satunya yaitu tidak dapat digunakan untuk membandingkan kinerja divisi dengan ukuran yang berbeda. Manajer seharusnya mempertimbangkan bahwa divisi yang lebih besar akan memiliki lebih banyak laba residu daripada divisi yang lebih kecil, bukan karena mereka dikelola dengan baik, tetapi hanya karena ukurannya lebih besar. Sebagai contoh, berikut ini perhitungan laba residu untuk divisi grosir dan divisi retail dari Sisal Marketing Corporation. Bisa dilihat rata-rata aset operasi yang dimiliki oleh divisi grosir yaitu sebesar $1 juta, sedangkan yang dimiliki oleh divisi retail sebesar $250. Selanjutnya, laba operasi yang dimiliki oleh divisi grosir sebesar $120.000, sedangkan yang dimiliki oleh divisi retail sebesar $40.000. Lalu, tingkat imbal hasil minimal yang diminta yaitu sebesar 10%, dikalikan dengan rata-rata aset operasi, sehingga mendapatkan angka sebesar $100.000 untuk divisi grosir dan $25.000 untuk divisi retail dari hasil perhitungan tadi. Sehingga laba residu untuk divisi grosir yaitu sebesar $20.000 dari hasil pengurangan $120.000 dengan $100.000. Sehingga untuk divisi retail sebesar $15.000 dari hasil pengurangan $40.000 dengan $25.000. Bisa disimpulkan bahwa divisi grosir memiliki sedikit lebih banyak
laba residu daripada divisi retail. Tetapi divisi grosir ini memiliki aset operasi 1 juta dolar dibandingkan divisi retail yang hanya memiliki 250.000 dolar. Jadi, laba residu divisi grosir yang lebih besar kemungkinan merupakan suatu hasil dari ukurannya daripada karena kualitas manajemennya. Bahkan, tampak bahwa makin kecil divisi, makin dikelola dengan baik, karena mampu menghasilkan laba residu hampir sama banyaknya dengan hanya seperempat dari aset operasi divisi yang lebih besar. Persoalan ini dapat dikurangi sampai pada derajat tertentu dengan memfokuskan pada persentase perubahan laba residu dari tahun ke tahun daripada jumlah absolut laba residu. Sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.